Soalnya dia juga pernah mengungkapkan Yesus adalah keturunan yang dilahirkan tidak terhormat. Maaf, kita sebut saja penzina. Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Pendeta Lamsen dan Muslimah menyimpulkan, Yesus keturunan penzina dan anak haram. Benarkah demikian? Mari terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Pendeta Lamsen adalah pendeta debater Kristen yang selalu mendapatkan masukan dari debater Muslim, sehingga ia sedikit percaya tentang kitabnya dari iblis. Soalnya dia juga pernah mengungkapkan Yesus adalah keturunan yang dilahirkan tidak terhormat. Maaf, kita sebut saja penzina. Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Kamu perlu paham. Contohlah, karena kita mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Astagfirullah. Tapi kalau dilihat-lihat benar juga ya sahabat Muslim. Karena Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bisa berubah Tuhan itu menjadi Yesus. Nah, coba kalian pikir aja. Kalau sudah menentang ajaran Yesus bahwa Tuhan itu Allah, sudah pasti ajaran itu berasal dari musuh Allah, yaitu iblis laknatullah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan dari Pendeta Lamsen Naibaho dan juga respon dan tanggapan seorang muslimah terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Lamsen Naibaho. Saudara dikasihi Tuhan, benarkah Yesus keturunan penzina dan anak haram? Pertama-tama saya ingin tegaskan, saya tidak tahu persis ini Pendeta Lamsen Naibaho sekolahnya dari mana dan kitab suci yang dibaca yang mana, sehingga benar-benar meleset, menyimpang, keliru, sesat, dan sangat keterlaluan membuat kesimpulan yang demikian. Beliau berkata begini, di dunia tidak ada yang benar termasuk di zaman Yesus. Yesus bergelimangan dengan lumpur dosa, tetapi dia tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Wanita manapun termasuk kakek neneknya Yesus berdosa. Saya ingin tegaskan kepada kita saat ini, ketika Pendeta Lamsen Naibaho berkata, di dunia tidak ada yang benar termasuk di zaman Yesus. Tentunya kecuali Yesus. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang memberikan konfirmasi penegasan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dan ini merupakan salah satu syarat mutlak
menjadi seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Ungkapan Alkitab jelas berkata, orang buta tidak mungkin menuntut orang buta, kedua-duanya akan masuk got atau masuk jurang. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang memiliki kuasa, otoritas untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan sosok itu hanya ada pada diri Yesus. Saya setuju ketika dikatakan di dunia tidak ada yang benar termasuk di zaman Yesus. Tentunya kecuali Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Mazmur 51 ayat 7 berkata begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tolong saudara-saudaraku dari luar kekristenan paham mengerti ayat ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa yang dimaksud di sini bukan dosa perbuatan, karena dia belum pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam kesalahan diperanakan, dalam dosa dikandung. Dosa yang sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan bukti dosa itu sudah melekat pada diri manusia adalah adanya kematian. Memang dalam konteks Kristen yang disebut dengan kematian itu ada 3. Kematian jasmani, terpisah roh dari tubuh. Kematian rohani, terputusnya relasi manusia dengan Allah yang kudus, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kematian kekal, terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal. Yang bisa memulihkan ketiga hal ini adalah kedatangan pribadi Yesus. Memang secara fisik semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa akan mengalami kematian. Tetapi ada saatnya akan dibangkitkan bagi yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Tetapi bagi yang tidak percaya, mohon maaf, akan ditempatkan di dalam kematian yang kekal, di mana api neraka yang tidak pernah padam di dalamnya. Jadi, yang saya tidak sependapat dengan pernyataan atau penjelasan dari pendeta Lasman bahwa ini adalah ketika beliau menuduh bahwa Maria ini adalah seorang penzina. Makanya Yesus disebut oleh pendeta Lamsen ini sebagai keturunan penzina dan anak haram. Saya mau kasih tahu, ini super dan sangat keterlaluan. Tidak ada fakta Alkitab sebagai pemegang dan pemutus otoritas tertinggi tentang kebenaran yang menegaskan pernyataan dari pendeta Lamsen Naibaho ini. Memang terlalu mudah sekarang ini orang disebut pendeta, pastor, pendatua, gembala. Tapi banyak yang gaul. Seperti model pendeta Lamsen Naibaho ini. Termasuk juga yang mengaku diri sebagai pendeta, yaitu Yahya Walone, bahkan mengaku doktor teologi, tapi bukan doktor teologi, bokor teologi. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan penegasan kepada kita tentang siapa Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Coba kita lihat bagaimana di sini dijelaskan firman Tuhan.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kalau Maria itu adalah seorang pencina, kenapa Alkitab menyebut dia seorang perawan? Dan jangan lupa, nanti kalau kita melihat dari perspektif Matius pasal 1, mulai dari ayat 18, satu perikop. Yusuf itu seorang yang taat dalam beragama, seorang yang saleh, seorang yang rendah hati, seorang yang beribadah dengan sungguh-sungguh tulus, murni, ikhlas di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dia akan memilih tunangannya sebagai seorang pencina. Tidak mungkin. Hal ini tidak dimengerti oleh pendeta Lamson dan yang disetujui oleh muslimah ini. Maka nanti kalau kita baca di sini dikatakan bagaimana Maria ini mendapatkan karunia dari Tuhan, di mana dia akan dipakai untuk melahirkan Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan dan menebus manusia dari kubangan perhambaan dosa. Kita lihat dulu berikutnya. Saya lompat langsung 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Memang Maria di sini mendapatkan karunia dari Allah. Allah menyertai dia. Tetapi respon tanggapan Maria ini bukan menggambarkan sebagai seorang pencina. Kalau sampai dia diminta oleh malaikat Gabriel, rahimnya dipakai mengandung Yesus dan melahirkannya nanti, maka dia akan nego kalau dia sebagai seorang pencina. Malaikat, berapa yang Anda akan bayar kepada saya supaya saya mau? Tapi dia berkata sebuah ungkapan yang sangat dalam, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa. Dia menempatkan dirinya merendah di hadapan Tuhan, dan dia menerima pesan yang disampaikan malaikat kepadanya. Dia siap menerima resiko apapun, apalagi konteks saat itu. Kalau sampai seorang kedapatan hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah dilempari dengan batu atau dirajam. Apakah model orang seperti ini kita kategorikan sebagai pencina, yang akhirnya nanti disimpulkan oleh pendeta Lamson bahwa Yesus itu adalah keturunan pencina dan anak haram? Ayahnya jelas, sekalipun bukan ayah biologis, yaitu Yusuf. Ibunya jelas, yaitu Maria. Tapi benih yang ada dalam rahim Maria bukan karena Yusuf, tapi karena Roh Kudus yang menaruh, menempatkannya, mencipta, mengadakannya di sana. Jadilah sesuatu yang ngawur, kesimpulan yang super keliru dan menyesatkan ketika pendeta Lamson Naibahu ini menyimpulkan Yesus keturunan pencina dan anak haram. Kalau dikatakan keturunan orang berdosa, iya, karena tidak ada yang tidak berdosa kecuali Yesus. Tapi ketika sudah mendapatkan karunia dari Allah, itu berbeda. Perkenanan Allah yang sanggup menyucikan, mengkuduskan, memurnikan, memperkenankan Maria dan rahimnya dipakai oleh Roh Kudus menjadi sarana bagaimana tubuh kemanusiaan Yesus itu menjadi ada. Nah, sekarang saya tanggapi muslimah ini. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa berubah Tuhan itu menjadi Yesus. Saya kasih tahu kepadamu, hai muslimah yang kelihatan sambil senyum tapi sama sekali nggak ada pengertian pemahamanmu tentang doktrin ajaran Kristen. Dalam konteks kekristenan, Yesus mengajarkan
bukan Tuhan itu adalah Allah. Itu keliru Anda. Kalau kita baca nanti Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau di situ kalau kita merujuk ke ayat 1 dan 2 adalah Bapa. Bukan mengenal Allah sebagai Allah yang benar. Bukan. Mengenal Bapa sebagai Allah yang benar. Jadi sapaan Allah yang benar bagi orang-orang Kristen, khususnya perjanjian baru, adalah Bapa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Kristen, kalau keyakinanmu demikian silahkan. Dalam konteks Yahudi bangsa Israel, YHWH, Yahweh, yang sering disebut Adonai. Kalau sudah menentang ajaran Yesus bahwa Tuhan itu Allah, sudah pasti ajaran itu berasal dari musuh Allah, yaitu iblis laknatullah. Itu kesimpulan konteks Kristen. Allah yang benar itu disapa dengan Bapa. Makanya Rasul Paulus selaras dengan Yesus yang menuliskan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Allah yang benar itu adalah Bapa. Jadi jangan paksakan doktrin ajaranmu, keyakinanmu diikuti orang-orang Kristen. Karena orang Kristen Alkitabnya duluan ada dibanding dengan kitab sucimu, dibanding dengan nabimu. Karena apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.